untuk mencari calon pemimpin di Kota Bukit Tinggi atau Nagari Kuraiko. Hal-hal di atas lah yang perlu kita perhatikan dengan seksama agar calon pimpinan yang menjadi pimpinan di Kota Bukit Tinggi tidak saja memenuhi persyaratan formal, pendidikan formalnya yang tinggi, atau inyo kayu, atau inyo didukung oleh partai politik. Tapi yang tidak kalah menentukan apakah seorang calon pimpinan itu atau calon pemimpin di Kota Bukit Tinggi memahami mananya atau tidak mengenai falsafah adat Minangkabau, hukum adat Minangkabau, dan aturan adat Salingka Nagari. Kemudian inyo memahami pula di Kota Bukit Tinggi sarupa Kota Bukit Tinggi dikatakan sebagai kota LGBT, kota narkoba, atau hal-hal lain yang bersifat negatif. Itulah cara mencari calon pimpinan untuk Kota Bukit Tinggi nan akan tiba. Jadi jangan hanya mencari bahwa hanya didukung oleh partai politik, hanya orang kayu, hanya pendidikan formalnya tinggi, tidak sekadar itu saja lah. Itulah kelebihan awak di Minangkabau yang dikatakan orang tahu diraso jo pareso, tahu dirantiang nangkam pecucuk dahan nangkam maimpo, pikir dahulu pendapatan sesakudian indak berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ranah kini. Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Salah satu daerah yang turut menyelenggarakan pemilihan kepala daerah periode 2025-2030. Beberapa nama calon kepala daerah atau calon wali kota Bukit Tinggi mengapung ke permukaan. Di antaranya ada nama Ramlan Nurmartias, Marvendi Datuk Basa Balimo, dan beberapa nama lain. Nama-nama calon wali kota yang diketahui melalui papan reklame maupun baliho, ramai diperbincangkan elemen masyarakat di plafon-plafon medsos, termasuk juga di beberapa tempat dalam kota sejarah itu. Fenomena demikian, rasanya, perlu kita minta tanggapan dari salah seorang tokoh masyarakat setempat, di mana beliau sangat memahami kondisi Bukit Tinggi dengan falsafah adatnya yang terkenal, yakni adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah. Beliau adalah Syamsul Bahri, SH. Sutan Sampono Ali. Menurut Sutan Sampono Ali, biasa disapa Mak Adang, kriteria yang layak memimpin Nagari Kurai Kota Bukit Tinggi adalah seseorang yang memahami falsafah adat Minangkabau, termasuk adab dan budaya, serta sejarah kota. Calon wali kota itu, kata Mak Adang, tidak cukup dengan mengandalkan pendidikan formal yang tinggi, orang berduit, maupun didukung partai. Akan tetapi, yang utama adalah memahami falsafah adat Minangkabau, agar nantinya tercipta pembangunan jiwa, raga, serta nilai-nilai beradaban. Berikut pemaparan Mak Adang selengkapnya. Untuk memberikan pandangan mengenai kriteria calon pimpinan wali kota Bukit Tinggi, idealnya tentu harus ada kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon wali kota. Sebenarnya kriteria itu tidak hanya untuk wali kota Bukit Tinggi, tapi dimulai dari wali kota sampai ke
pejabat lurahnya, termasuk risiko ke para anggota DPR Kota Bukit Tinggi. Apa saja sebenarnya kriteria yang dibutuhkan? Tentu tidak hanya pendidikan formal. Tentu di luar pendidikan formal ada hal penting sebagai dasar yang perlu dipahaminya. Apakah sebenarnya alam Minangkabau? Nah, itu mungkin perlu menjadi perhatian bagi kita. Bahwa cara memilih pemimpin baik untuk wali kota maupun para anggota DPR di Kota Bukit Tinggi. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita coba membahas apa saja hal-hal yang penting dipahami oleh seorang calon pemimpin atau pemimpin yang ada di alam Minangkabau, khususnya di Kota Bukit Tinggi. Untuk itu kita mulai yang pertama, yaitu mengenai falsafah adat Minangkabau yang bunyinya adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mengato adat memakai, atau yang dikatakan nanampe, iduit dipakai mati ditompang, payung iduit di dunia panarang jalan kasarugo. Nah, hal ko harus benar-benar dipahami bahwa implementasinya dalam melaksanakan kehidupan oleh seorang calon pemimpin, agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar selaras jo falsafah adat Minangkabau. Kita perhatikan mulai dari falsafah adat Minangkabau, hukum adat Minangkabau, dan aturan adat Salingka Nagari. Dengan pemahaman itu, tentu program pemerintah itu akan dapat benar-benar diselaraskan dengan falsafah adat Minangkabau dalam penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Di mana pemerintah Kota Bukit Tinggi juga mengalami hambatan dengan alun terbentuknya atau berfungsinya lembaga adat Nagari Kurai yang menjalankan manajemen pemerintahan adat Nagari Kurai. Kini kok memang juga jadi pertanyaan, entah apalah kini kon menjadi pemikiran bagi tungku tiga sajarangan di Nagari Kurai ko, terutama oleh nenek mama yang memaci adat jolim bago. Awak ingin jual baradai, tapi limbagonya tidak ada. Itulah salah satu permasalahan di Nagari Kurai. Makanya kini kalau kita lihat aset-aset kekayaan Nagari Kurai itu tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh Nagari Kurai itu untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat Nagari Kurai. Untuk itulah diharapkan pemerintah Kota Bukit Tinggi dapat mendorong segera terbentuk dan berfungsinya lembaga adat Nagari Kurai, agar pemerintah Kota Bukit Tinggi
dalam merencanakan pembangunan dapat menyelaraskan pembangunan itu dengan limbago adat nagari kurai secara formal sesuai dengan falsafah adat Minangkabau, hukum adat Minangkabau, dan aturan adat Salingkar Nagari. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi, di mana pemerintah Kota Bukit Tinggi juga mengalami hambatan dengan alun terbentuknya atau berfungsinya limbago adat nagari kurai yang menjalankan manajemen pemerintahan adat nagari kurai. Kini kok memang juga jadi pertanyaan, entah apalah kini kon menjadi pemikiran bagi tungku tiga sajarangan di nagari kurai ko, terutama oleh nenek mama yang mamaci adat jo limbago. Awak ingin jo baradai, tapi limbagonya indah ada. Itulah salah satu permasalahan di negari kurai. Makanya kini kalau kita lihat aset-aset kekayaan negari kurai tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat negari kurai. Untuk itulah diharapkan pemerintah Kota Bukit Tinggi dapat mendorong segera terbentuk dan berfungsinya limbago adat nagari kurai agar pemerintah Kota Bukit Tinggi dalam merencanakan pembangunan dapat menyelaraskan pembangunan itu dengan limbago adat nagari kurai secara formal sesuai dengan falsafah adat Minangkabau, hukum adat Minangkabau, dan aturan adat Salingkar Nagari. Pendirian limbago adat nagari kurai itu didukung oleh peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Dan ketiga oleh Peraturan Provinsi Sumatera Barat tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Dan ketiga adalah dan Peraturan Provinsi Sumatera Barat tentang lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya dipahami adalah mengenai sejarah nagari kurai Kota Bukit Tinggi. Di masa sebelum kedatangan penjajah Belanda di nagari kurai, pusat perekonomian, pusat pendidikan. Sebagai pusat perekonomian, nenek mama nagari kurai lah mulai membangun dan mengurus serta mengendalikan mulai dari Pasar Awa Kuning, Pasar Bawah, Pasar Banto, dan Pasar Ate. Nah, sesudah kedatangan Belanda tahun 1820, seluruh kewenangan nenek mama kau lah diambil alih oleh Belanda. Maka itu selama penjajahan Belanda lah hendak saketek lah pertentangan antara Belanda jauh nenek mama
Hal itu pun lah nenek mama lah mengorbankan jiwanya untuk mempertahankan tanah ulayat Nagari Kuraiko, mulai dari Inyak Datuk Bandaro yang dipancuangnya lia beliau oleh Belanda, dan kedua 9 orang niat mama Nagari Kuraiko di penjaruan Belanda di Payakumbuh. Sampai kini alun tahu bah matinya beliau dan di mana dikuburkan. Itulah juga namanya diutang bagi anak Nagari Kurai untuk mencari tahu di mana keberadaan kuburan daripada nenek mama Nagari Kurai nalah dibunuh oleh Belanda. Sejak pemerintahan Belanda di Nagari Kurai, Nagari Kurai dijadikan pusat pemerintahan Belanda di luar agam atau agam tua. Nah, itulah sebagian kecil daripada sejarah pemerintahan Belanda. Kemudian masuk pula penjajahan Jepang. Nah, kondisinya tidak berbeda jauh penjajahan Belanda sebelumnya. Bahkan penjajah Jepang menjadikan Nagari Kurai atau kota Bukit Tinggi sebagai pusat pemerintahan militer di Sumatera. Maka disitulah Jepang membuat pertahanannya dengan menggali lubang di bawah kota Bukit Tinggi atau yang kini dikenal dengan Lubang Japang. Nah, itulah sejarah penjajahan Belanda dan Jepang di Nagari Kurai, kota Bukit Tinggi. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, kemudian tahun 1948 datang lagi lah agresi Belanda nan kedua. Nah, waktu kedatangan agresi Belanda yang kedua mangkonyo Soekarno-Hatta ditahan oleh Belanda. Untuk itu maka kota Bukit Tinggi dijadikanlah pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang dikatakan dulu tuh PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Nah, di situ juga lah adanya dulu yang dikatakan Gedung Negara Triarga. Jadi dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, kota Bukit Tinggi juga sebagai kota sejarah yang pernah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia pada tahun 1948. Setelah Indonesia merdeka, terbentuklah kota Bukit Tinggi sebagai kota praja dan pemerintahan Kabupaten Agam yang berada di kota Bukit Tinggi. Nah, pemerintahan Kabupaten Agam baru pindah ke Lubuk Basung pada tahun 1993. Selanjutnya, kalau kita berbalik ke masalah pemerintahan adat Nagari Kurai, setelah Indonesia merdeka, terbentuknya kota praja Bukit Tinggi. Di siko nenek mama Nagari Kurai lah mulai diagih pembagian hasil pasar oleh pemerintah kota Bukit Tinggi. Jadi pembagian hasil pasar ke nenek mama Nagari Kurai
Iko berjalan kalau tidak salah itu sekitar sampai tahun awal 70-an. Kemudian dengan keluarnya undang-undang keuangan negara yang semakin ketat, maka niat mama ko tidak bisa lagi diberikan hasil pasate. Karena apa? Karena tidak boleh pitih negara ko diagihan ke individu, harus melalui lembaga. Nah itulah sebabnya sampai kini niat mama nagari kurai tidak mendapatkan hasil pasar, karena sampai kini alun berdirinya lembaga adat. Nah itulah jualah suatu kerugian bagi niat mama nagari kurai dengan tidak berdirinya lembaga adat. Nah, kalaulah lembaga adat nagari kurai ko berdiri, diberikan hak oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi, dengan sendirinya iko akan dapat malih tapak daripada niat mama nagari kurai untuk menjalankan adat josara dalam nagari kurai. Di samping itu, dengan alun berdirinya lembaga adat, maka sampai kini kita caliak bara banyaknya sengketa tanah ulayat. Di samping itu, tanah-tanah ulayat nagari kurai kini dikuasai baik oleh pemerintah maupun pihak ketiga tanpa ada diisi lembaga dituang. Dan bahkan BPN pun dalam menerbitkan surat menyurat mengenai dokumen tanah tidak memperhatikan pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang menyatakan hukum agraria dilaksanakan berdasarkan hukum adat. Nah, di situ BPN mengeluarkan dokumen atau surat-surat mengenai tanah atau sertifikat tanah tanpa melalui proses hukum adat. Nah, sikolah nanti semakin banyaknya sengketa yang akan terjadi di nagari kurai Kota Bukit Tinggi. Kalau iko tidak benar-benar menjadi perhatian baik oleh niat mama nagari kurai maupun oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi dan jajarannya. Selain itu, kalau kita cari pula pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dengan tidak adanya atau berfungsinya lembaga adat nagari kurai, kita carilah apa yang terjadi. Pertama, masalah banjir. Sejak nagari kurai lah dibuat banda gadang dari Brugo sampai ke Tembuo, lebih ke Betang Agam untuk mengatasi banjir di Kota Bukit Tinggi. Tapi kini banda gadang itu lain tidak berfungsi lagi. Pemda membangun toko di atas banda gadang itu, juga termasuk masyarakat. Banda gadang ditutui untuk jambatan dan mungkin juga rumah gitu. Sehingga banda gadang itu tidak berfungsi lagi mengatasi banjir, terutama kalau terjadi hujan, air yang datang dari padang luar Cingkari yang bamuaro ke nagari kurai ke. Nah, dicari pulau daerah Tigo Baleh itu kini Taro, Lambau, Pasar Bawah, termasuk sebagian Mandiangin. Kalau hari hujan labe lah terjadi genangan banjir. Padahal dahulu karena saluran-saluran air ke banda gadang terpelihara dengan baik, maka tidak ada terjadi banjir di situ. Waras jauh kalau be hujan, termasuk air daripada pasate.
Nah kini kalau kita lihat program Pemda untuk mengatasi banjir, malah jalan protokol dan dicuci untuk membuat banda. Nah rasanya banda yang dibuat, tidak ada manfaatnya untuk mengatasi banjir. Nah itu mewajib program Pemda yang pertama. Dan kedua dicaliak pula di mana Pemda membuat awning jalan Minangkabau. Iko pula menimbulkan masalah di masyarakat dan ini mama. Akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Dan ketiga kalau kita caliak namanya pasar food atau pasar kuliner. Nanti bangun di bakeh lahan jalan kereta api. Di mana Pemda Bukit Tinggi menyewa tanah miliaran rupiah setiap tahun. Sekitar 2 miliar setahun KPJKA. Padahal tanah itu adalah tanah negari. Bukan tanah PJKA. Belum pernah PJKA membeli tanah di negari Kurai. Tanah itu adalah tanah yang diambil bulan dulu untuk jalan kereta api. Tanah itu dulu berupa lah berdiri bangunan rumah, sawah, ladang yang diambil bulan dulu untuk membuat jalan kereta api. Seharusnya kalau PJKA kok kereta api tidak jalan lagi di Bukit Tinggi kok, tentu tanah aku dibalikan ke negari. Kecuali lah dibangun balik jalan kereta api kok, baru tanah aku bisa diserahkan ke pemerintah. Nah kini tanah pakai lahan jalan kereta api malah Pemda menyewa pulau ke PJKA. Nah itulah sebabnya dengan anda adanya lembaga adat negari Kurai maka tidak ada tampai bermusyawarah secara formal oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi kepada lembaga adat. Makanya program pembangunan dilaksanakan itulah menjadi mubazir dan percuma. Itu kan biaya gadang biasa manfaatnya tidak ada. Nah kalau sebuah hal serupa itu terjadi taruh di Kota Bukit Tinggi, apa alih nasib masyarakat negari Kurai. Nah itulah sekelumit sejarah dan perlu menjadi perhatian tidak saja bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah, terutama bagi masyarakat negari Kurai dan khususnya nenek mama sebagai penguasa adat yang memaci adat di lembaga. Marilah kita bersama-sama memikirkan masalah yang ada di hati, juga termasuk sebagai persyaratan atau kriteria daripada calon-calon pemimpin yang ada di Kota Bukit Tinggi agar kalau hal itu dipahami oleh setiap calon pemimpin dalam memimpin negari Kurai atau Kota Bukit Tinggi tentu hal pertama yang dilaksanakannya dulu apakah sesuatu pekerjaan program yang dilaksanakan didasarkan kepada falsafah adat Minangkabau, hukum adat Minangkabau dan aturan adat Salingka Negari diselaraskan dengan program pemerintah agar pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah betul-betul bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bukit Tinggi, khususnya masyarakat hukum adat Negari Kurai. Orang Minang bisa dapatkan buku Memahami Alam Minangkabau, Limbago Adat, dan Hak Ulayat melalui kanal YouTube ini dan WhatsApp yang tertera. Bonus 1 jilid buku Alam Minangkabau dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jadi inti daripada pembangunan sebenarnya dari mana mulai berpatokanlah ke lagu Indonesia Raya. Nan dibangunnya di situ. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah, kalau kita pedomani di alam Minangkabau, apa sebenarnya program prioritas dari pemerintah itu dalam membangun? Ya bangunlah nilai-nilai peradaban yang terkandung dalam falsafah adat Minangkabau itu. Itulah sebagai dasar dalam melaksanakan pembangunan. Jadi kalau nilai-nilai peradaban kok dipertahankan, dilestarikan, itu kan, makanya akan terdapatlah ketenangan bagi masyarakat. Kalau kita lihat kemajuan ekonomi, kemajuan pembangunan fisik tanpa nilai-nilai peradaban, maka hal itu tidak akan menjamin terjadinya atau terlaksananya pembangunan kesejahteraan sosial secara adil dan beradab sesuai dengan tujuan daripada pembangunan nasional itu sendiri. Hal yang kita bahas di atas tadi baru menyangkui falsafah adat Minangkabau, jo sejarah Nagari Kurai, jo kota Bukit Tinggi. Namun kalau kita perhatikan pula, masih ada hal-hal yang memprihatinkan yang terjadi di kota Bukit Tinggi. Dan pertama, kota Bukit Tinggi telah dikatakan kota LGBT. Banyak terjadi LGBT di kota Bukit Tinggi. Telah menjadi sarang narkoba. Di samping itu, pimpinan kota Bukit Tinggi dengan semangatnya yang tinggi akan memberantas maksiat. Nah, hal itu menjadikan seolah-olah kota Bukit Tinggi telah menjadi kota maksiat. Saking semangatnya sampai memberitakan di publik atau menyampaikan di publik bahwa di kota Bukit Tinggi telah terjadi incest, hubungan antara anak jo ibunya. Nah, hal itu viral tidak saja di kota Bukit Tinggi, tapi di provinsi Sumatera Barat sampai ke seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri. Walaupun polisi menyatakan kasus tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi unsur untuk diteruskan penyidikannya, namun bagaimanapun tentu masyarakat kota Bukit Tinggi, khususnya masyarakat Kurai, nama baiknya banyak seketiknya lah merasa dicemarkan oleh kasus incest. Nah, itulah kalau pimpinan daripada kota Bukit Tinggi hendak betul-betul memahami falsafah adat Minangkabau, sejarah Nagari Kurai dan kota Bukit Tinggi, apalagi hal-hal yang terjadi di kota Bukit Tinggi, benar atau tidaknya mengenai kasus LGBT, sarang kasus narkoba, kasus incest. Nah, hal itulah sebagai seorang pimpinan di kota Bukit Tinggi yang betul-betul harus bijaksana dalam menyelesaikan seluruh masalah. Itu pun hal itu tidak bisa dibiarkan dibebankan hanya kepada seorang pimpinan atau wali kota beserta jajarannya,
tanpa keterlibatan aktif daripada masyarakat hukum adat Nagari Kurai yang terdiri dari berbagai lapisan. Di samping itu, untuk membantu pemerintah daerah itu, memang permasalahan gua balik kepada tidak adanya lembaga adat. Mangko itu hal-hal yang serupa itu tidak menjadi perhatian, terutama bagi nenek mama alim ulama jo jadi pandai. Kalau seandainya lembaga adat itu ada, tentu masyarakat hukum adat Nagari Kurai melalui nenek mama alim ulama jadi pandai dapat membahas dan menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam Nagari Kurai, Kota Bukit Tinggi. Dengan begitu, pimpinan daerah atau wali kota dan DPR akan mendapatkan masukan dan saran bahwa seharusnya program pembangunan yang dilaksanakan, artinya risiko dalam pembangunan Nagari Kurai Kota Bukit Tinggi harus melibatkan sebenarnya 3 unsur. Jadi dalam perencanaan pembangunan kota harus melibatkan pertama wali kota, yang kedua DPR, dan yang ketiga lembaga adat Nagari Kurai. Itu seharusnya yang terlibat aktif dalam proses pembangunan di Nagari Kurai. Orang Minang bisa dapatkan buku Memahami Alam Minangkabau, Limbago Adat, dan Hak Ulayat melalui kanal YouTube ini dan WhatsApp yang tertera. Bonus 1 jilid buku Alam Minangkabau dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Balik awak tentang pandangan untuk mencari calon pemimpin di Kota Bukit Tinggi atau Nagari Kurai. Hal-hal di atas lah yang perlu kita perhatikan dengan seksama agar calon pimpinan yang menjadi pimpinan di Kota Bukit Tinggi tidak saja memenuhi persyaratan formal, pendidikan formalnya yang tinggi, atau inyo kayu, atau inyo didukung oleh partai politik. Tapi yang tidak kalah menentukan apakah seorang calon pimpinan itu atau calon pemimpin di Kota Bukit Tinggi memahami mananya atau tidak mengenai falsafah adat Minangkabau, hukum adat Minangkabau, dan aturan adat Salingka Nagari. Kemudian inyo memahami pula bahwa sejarah Kota Bukit Tinggi atau Nagari Kurai, dan selanjutnya inyo pula memahami hal-hal negatif yang terjadi serupa Kota Bukit Tinggi dikatakan sebagai kota LGBT, kota narkoba, atau hal-hal lain yang bersifat negatif. Itulah cara mencari calon pimpinan untuk Kota Bukit Tinggi nan akan tiba. Jadi jangan hanya mencari bahwa hanya didukung oleh partai politik, hanya orang kayu, hanya pendidikan formalnya tinggi, tidak sekadar itu saja lah. Itulah kelebihan awak di Minangkabau yang dikatakan orang tahu diraso jo pareso, tahu dirantiang nangkam pecucuk dahan nangkam marimpo. Pikir dahulu pendapatan sesakudian indah berima.
nagari, basuhlah hati, sulitkan palito, mulia selamanya. Zaman wong kini anjongan tua, ukianya rata rono binasa. Anak-anak dari basuhlah hati, sulitkan palito, mulia selamanya. Ranah bundo, ranah bundo, ranah bundo.